Berlatar di penjara New Jersey, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang napi bernama Denny yang sedang melakukan asesmen sosial atau wawancara terakhir guna memastikan kesiapannya kembali ke masyarakat setelah beberapa tahun menjalani hukuman. 4 tahun mendekam di penjara akibat kasus perampokan kelas berat, Denny seperti tidak ada kapok-kapoknya. Bahkan belum juga 24 jam keluar dari penjara, ia justru malah pergi menemui rekan sesama perampok bernama Frank untuk meminta sedikit bantuan darinya. You have a plan already? Are you kidding? I just became a citizen again. Selanjutnya Denny pergi menemui rekan perampok lain bernama Ryan yang mungkin bisa dibilang paling lama bersamanya. Denny yang memang doyan maling sejak masih bocil pun membujuk Ryan kembali melakukan perampokan dengan bagi hasil yang sangat menjanjikan. Not exactly. It's a lot of security, but the take. What's the target? 8 figures each. What's the target? Tidak main-main, target mereka kali ini adalah merampok 3 kasino terbesar di Las Vegas sekaligus menggunakan skema berangkas yang sebelumnya Frank curi. 3 kasino tadi menyimpan semua uangnya di dalam satu berangkas super canggih yang mustahil rasanya untuk dibobol. You said 3 casinos? These feed into the cages at the Mirage, the MGM Grand, but every dime ends up there. Harus ada setidaknya selusin orang paling berbakat di bidang tipu menipu dan samar menyamar. Ryan menjelaskan jika mereka membutuhkan pengalih perhatian, informan, orang dalam, peretas, teknisi palsu, dan tetek bengek lain untuk menjalankan rencana ini. Hey. Sorry. You guys done up here? Appreciate it. Masalahnya sekarang adalah meski Denny dan Ryan sudah mengumpulkan orang-orang berbakat tersebut, tetap saja mereka butuh modal yang tidak main-main untuk membeli berbagai keperluan nanti. Dan beruntung Denny sudah punya solusinya. That was good, I liked it. Team beat things harsh. You're out of your goddamn mind. Dia bernama Ruben, seorang teman lama sekaligus pemilik kasino kecil-kecilan yang akan Denny mintai bantuan. Mendengar Denny kepo tentang sistem keamanan yang biasa pemilik kasino pakai, Ruben jadi penasaran dengan kasino mana sih yang mau ente-ente rampok. The Bellagio, the Mirage, and the MGM Grand. Ya, ketiga kasino yang disebutkan ternyata adalah milik pengusaha paling kaya di Las Vegas bernama Terry Benedict. Kebetulan Ruben punya dendam pribadi gara-gara Terry menggusur salah satu kasinonya, sehingga tanpa pikir panjang, ia pun langsung setuju untuk ikut bergabung. That's exactly what it is, pure ego. Sorry we bothered you. Look, we all go way back and Is that right? Sementara Frank bertugas duluan dengan menyamar sebagai karyawan, Denny sendiri masih sibuk mengumpulkan kru lain, di antaranya ada Malloy bersaudara yang hobi melakukan eksperimen gila seputar elektronik. Tak hanya orang-orang yang disebutkan di atas, Denny juga merekrut seorang ahli komputer bernama Dell yang sekarang bekerja sebagai mata-mata FBI. Denny kemudian menyuruh Ryan merekrut ahli perakit bom sekaligus perampok kawakan bernama Basser yang saat ini kebetulan sedang melakukan aksinya. Masih dalam rangka perekrutan para perampok handal, Denny dan Ryan rela jauh-jauh pergi ke Hong Kong demi menjemput mantan anggota lamanya bernama Yen. Setelah pensiun dari dunia rampok-merampok, kini Yen bergabung dalam kelompok sirkus akrobatik yang sering manggung di berbagai opera tradisional. Beliau bernama Saul, seorang penipu ulung paling kakap yang doyan main segala jenis perjudian. Sebagai rekan lama, tak sulit bagi Ryan mengajak Saul kembali melakukan aksi perampokan. Apalagi setelah mengetahui keuntungan yang bisa didapat, Saul pun langsung setuju untuk join. tell me what the scam is. Terakhir, Denny pergi menemui seorang pencopet handal bernama Linus yang secara teknis memang Linus ini bukan mantan anggota Denny, tapi di masa lalu ayah Linus adalah tangan kanan sekaligus punya hutang budi kepada Denny, sehingga Linus merasa perlu melakukan balas budi. That's the best